Padahal sungai itu adalah indikator peradaban. Kita bisa bicara peradaban Sungai Kuning di Cina, peradaban Sungai Gangga di India, peradaban Sungai Indus, peradaban Sungai Nil, dan berbagai peradaban, termasuk Sungai Cisadane. Karena kalaupun sekarang mengandalkan pemerintah, ya pemerintah juga masih banyak PR yang harus dikerjakan gitu Pak. Jadi kita menimbulkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri bahwa bahaya sampah itu sangat bahaya lah untuk lingkungan. Literatur untuk kerajaan Pajajaran, perjalanan, kemudian dan lain sebagainya itu dilakukan lewat Cisadane. Dulu bisa dialiri berarti kan, bisa diaungi. Kemudian ada begitu banyak prasasti sejarah juga di sekitaran Cisadane ya, ada Batu Tulis, ada Ciaruten dan seterusnya. Nah, dan dihormati. Nah, sekarang tidak seperti itu jadi tempat sampah terpanjang. Walaupun 26 atau 28 perusahaan air minum itu menggunakan air Cisadane. Masyarakat yang buang sampahnya, masyarakat juga yang meminum airnya. Ini kan kontradiktif ya. Untuk kondisi Sungai Cisadane ya, kondisinya sekarang pencemarannya tambah parah ya, baik dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Ya memang ada pergeseran ya kalau kita bicara tentang di literatur zaman dahulu. Kalau saya orang Sunda ya, biasanya ada yang namanya naskah Waruga Lemah yang kemudian sangat menekankan pada pentingnya sungai. Maka tidak boleh ada rumah membelakangi sungai. Kenapa tidak boleh membelakangi? Biasanya di belakang rumah itu orang buang sampah. Nah ini yang sering terjadi dan memang terjadi. Bahkan dalam satu naskah itu ada satu perintah seperti ini. Kalau kencing itu 3 langkah dari jalan. Kalau buang air besar itu 7 langkah dari jalan. Sebentar, perspektif jalannya jangan jalan kayak sekarang. Jalan zaman dulu kan hutan. 3 langkah juga sudah tidak kelihatan apapun. 7 langkah, lebih dalam lagi kan ke hutan. Ketika perjalanan di hutan nih, bahkan ketika perjalanan itu sudah diatur hal-hal seperti itu. Etika kesopanan. Cisadane Resik itu awalnya sih hanya ngeliwat ya. Bahwa kami sering dengan anak-anak, saya sendiri dengan anak-anak sering kita berpetualang ya, atau bermain lah. Bermain bukan pencinta alam, tapi penikmat alam. Camping ke air terjun, menjala ikan, ngeliwat di pinggir sungai. Nah suasana pinggir sungai itu yang kemudian membuat anak berkomentar sebenarnya. Ini kan yang penting sebenarnya. Pak kotor banget nih segala macam. Ya udah kalau kita pengen enak kita bersihkan. Nah bersihkan, oke kalau begitu yuk kita bersihkan sama-sama. Diagendakan lah kita melakukan pertama kali itu di Maseng, di tikungan gitu. Bersih-bersih, kita kumpulin ya dengan 10-14 orang kalau nggak salah. 10 yang mudanya siswa atau alumni, yang 4 orang itu keluarga ya. Tadi Pak Dwiyoso dengan anak-anak dan istrinya yang ikut. Jadi mulainya seperti itu, baru kemudian berkembang. Pandemi ini mengingatkan kita bahwa kehidupan itu menjadi penting. Hari ini atau di zaman ini kita diingatkan begitu banyak orang yang meninggal. Begitu pentingnya oksigen. Salah satu yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan. Maka Cisadane Resik itu selalu membersihkan sampah, menanam pohon. Kita
tidak hanya membersihkan, mencoba untuk menjaga air ya, tetapi juga kita menjaga ketersediaan oksigen. Bagaimanapun kebersihan dan lingkungan itu dijaganya oleh karakter. Dan karakter itu bisa didapat oleh pendidikan. Maka kita mulai dengan pembiasaan, tidak takut, tidak jorok gitu melihat sampah untuk dipungut dan lain sebagainya. Itu pembiasaan. Harapannya itu ada perubahan perilaku. Jadi ketika di usia anak didik dan memang proses pendidikan, mereka akan membawa perilaku bersih itu ke rumahnya, ke masyarakatnya. Seperti itu. Seperti yang saya posting bahwa kami ada dan berlipat ganda. Kenapa kita bicara pendidikan ya? Karena kami juga kalau memang nanti katakanlah suatu waktu peserta Cisadane Resik itu 1.000 orang satu kegiatan, apakah bisa menyelesaikan problem 126 km aliran sungai Cisadane dengan sekian ribu atau sekian ratus, sekian juta penggunanya dan membuang sampah di situ? Nggak akan kuat. Maka edukasi di sini dan berjejaring. Edukasi dan berjejaring itu kuncinya di sana. Gitu. Maka mudah-mudahan 5 atau 10 tahun kemudian kita sudah ada perubahan perilaku nih, saling menegur, saling mengingatkan, bekerja bersama dan lain sebagainya untuk menjaga kebersihan sungai tersebut. Sasarannya anak muda ya, anak muda. Kenapa saya bicara anak muda? Fokusnya karena tadi saya berharap ini ada perubahan perilaku 5 atau 10 tahun ke depan. Dengan melibatkan berbagai institusi yang sudah ada dan memiliki program. Cisadane Resik terakhir di Cisadane Resik 6 itu sudah melibatkan SMA 1 Cijeruk dengan alumninya, SMA 1 Caruingin dengan alumninya, MA Darul Paijin dengan alumninya, siswa dengan alumninya ya, MAN 4 dengan alumninya, SMA Negeri 1 Cigombong, siswa dan alumninya, kemudian juga eskul-eskul, Pramuka, Paskibra, kemudian kelompok masyarakat seperti tadi saya katakan Banser, kelompok pecinta lingkungan, banyak. Makanya saya mencoba mengakses resource. Bagaimanapun semua kegiatan itu membutuhkan sumber daya. Maka saya berkomunikasi dengan cabang dinas kehutanan untuk misalkan ada nggak benih yang bibit yang bisa kami tanam gitu kan. Selain yang kami tanam sendiri atau kemudian dari kelompok-kelompok lain. Sama kami juga meminta termasuk juga para pelaku usaha. Mereka bisa support apa? Ada yang mensupport atau mendukung dengan makanan, dengan uang, dengan mencetakan spanduk, memotong biaya penggunaan alat, meminjamkan alat. Seperti Alamanda itu meminjamkan alat, kami nggak pernah bayar penggunaan pelampung, helm, dan lain sebagainya. Mereka nggak pernah menargetkan itu ya. Kita juga membentuk jaring sendiri dalam artian para orang-orang yang aktif di Cisadane Resik itu diharapkan adalah membangun kelompok-kelompok mandiri. Kelompok-kelompok mandiri yang kemudian nanti kita satukan bareng-bareng gitu. Di kampungnya masing-masing, di RT-nya, di dusunnya, itu sama-sama gitu. Yuk, nanti kita bisa bedol desa istilahnya. Siapa lagi ada kegiatan di mana, yuk kita samperin gitu. Kita lagi pengen ngumpul, pengen lihat seberapa banyak ya kita kumpulin sama-sama. Seperti itu. Awal mula bergabung dengan Cisadane Resik itu
pertengahan November 2020 dari Kang Sultan Andika mengajak untuk bersih-bersih sungai. Belum terpikir ke arah sana mungkin, tapi setelah ngobrol dengan Kang Sultan akhirnya ikut, dan ternyata memang betul. Memang betul bahwa pencemaran lingkungan itu sangat bahaya untuk bumi ini. Cijeruk ini untuk pencemaran lingkungan ya lumayan parah lah, karena belum ada pengelolaan secara benar-benar pengelolaan sampah gitu, atau di sungainya pun sendiri masih tercemar. Jadi pertama ikut Cisadane Resik itu kita bersih-bersih sungai di Cisadane. Kita bersih-bersih sungai di Cisadane, dan saya berpikir gitu, kenapa saya bersih-bersih sungai di bukan wilayah saya. Ternyata wilayah saya pun masih kotor. Sungai dan pemukimannya masih banyak sampah gitu. Nah dari situlah saya coba ngobrol dengan teman-teman di kampung saya sendiri, dan terbentuklah Bambu Runcing gitu. Pengelolaan sampah mah ya masih karena jauh lah, karena masih butuh bimbingan. Jadi merekrut orang-orang yang peduli terhadap lingkungan lah di kampung saya sendiri. Itu bisa menjadi kompos, jadi media. Yang bergabung di sini saat ini 4 orang, Kang Malih, Kang Belu, sama Pak Komar. Pertama ini 1 bulan pertama saya mencoba terjun ke masyarakat ini, itu kita kasih tahu bahwa dari plastik yang kita buang pun itu ada harganya, dan dari masyarakat itu ya tergugah, oh ternyata ada, dan masyarakat ini kebanyakan sekarang ini nggak terlalu mementingkan itu, yang penting sampahnya mereka bisa kita kelola gitu, dan dia di depan rumahnya bersih lah, seperti itu sih. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya Bambu Runcing sekitar 8 bulan ini, volume sampah semakin menurun, karena mungkin dari rumah tangga pun sudah dipilah mana yang akan menghasilkan uang dan mana yang akan dimusnahkan, mungkin seperti itu. Kalau untuk kemampuan mengelola sampah, sebenarnya mampu, cuman karena emang kita terkendala dengan prasarana mungkin ya. Prasarana karena kita pembakaran masih manual dan pemilahan juga masih manual gitu Pak. Jadi kalau untuk pengelolaan satu desa karena prasarananya masih manual ya mungkin kita belum lah. Kita nih step by step, jadi dari RT dulu, setelah RT kita bisa kelola, kita akan naik ke tingkat RW. Dan kalau RW-nya sudah bisa terkelola juga, insya Allah ke tingkat desa. Bayangkan orang zaman tidak ada pandemi aja untuk sampah itu mengerikan kan. Nah sekarang pandemi ya berpengaruh, kami tidak bisa melakukan seperti itu. Tetapi untuk yang ke lingkungannya yang pohon itu masih bisa kami lakukan. Pohon kan cenderung lebih aman, tetapi pohon juga tidak melibatkan banyak orang. Hanya inti nih yang disebut pejuang waktu, anak-anak pejuang waktu yang melakukan pembibitan, kemudian polybagan tanaman yang sudah ada dan lain sebagainya. Jadi dipendam itu. Dan kami otomatis setelah semakin ketat PPKM itu hampir disebut nol. Kecuali ya tadi melihara tanaman supaya nggak mati ya, nyiram, terus yang sudah disemai kita masukkan polybag dan lain sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan upaya pendidikan tadi berpengaruh nggak? Sangat Pak, karena itu kan pendidikan ya, kesadaran, pembiasaan. Pembiasaan itu kan tidak boleh terputus Pak. Terkecuali sudah terbangun namanya kesadaran normatif.
pribadi. Kalau belum terbangun kesadaran, misalkan dia ingin ikut itu hanya karena ingin kefoto atau bikin update status di medsos, ya itu kan belum kesadaran ya, itu masih narsis ya, belum kesadaran lingkungan. Tetapi kalau dia sudah merasakan pentingnya kebersihan dan lain sebagainya, ya itu udah oke. Tapi ya tadi karena keputus ya, mungkin kita mulai lagi dari kelompok kecil, dari 10 lagi, dari berapa. Dan itu nggak jadi masalah. Karena yang penting dari perjuangan ini, gerakan ini adalah endurance, daya tahan. Bukan seberapa banyak, tapi seberapa lama kita akan melakukan itu. Dan akan menghasilkan aura positif. Nilai-nilai luhur, moral dan lain sebagainya dari bangsa ini sudah lebih dari cukup. Sangat lebih dari cukup. Tinggal revitalisasi bahwa kita bisa mulai dengan pembiasaan di rumah. Kita mau ngambil dari akar budaya mana? Terserah. Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebersihan itu ada. Bahkan arsitektur, bagaimana menghargai air, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat sudah bagus. Tinggal tadi sekolah menganggap itu ataupun masyarakat itu menganggap itu adalah bagian dari membangun karakter bangsa atau hanya sebagai melaksanakan kurikulum. Kalau melaksanakan ya tidak ada jiwanya. Nah kalau ini karakter, pelestarian lingkungan kan lebih pada karakter dulu nih yang bangun. Maka jiwanya harus terbawa dalam pendidikan itu. Maka kuncinya apa? Role model, orang tuanya, gurunya, itu menjadi suri tauladan. Jadi paling mudah ya kita memberikan suri tauladan. Ya, berbicara peraturan kan itu sesuatu yang memaksa, Pak. Beda dengan kesadaran. Maka pendidikan itu untuk mewujudkan kesadaran itu. Jadi saya bukan menistakan peraturan ya. Cuman peraturan itu konsekuensinya ketika berhadapan dengan orang tidak sadar hukum, tidak sadar ya udah. Dia tidak akan buang karena takut gitu. Ingat, yang kita lakukan adalah kegiatan lingkungan, tapi esensinya adalah kita mencintai kehidupan. Maka insya Allah ke depan 5 atau 10 tahun ke depan kita akan menghasilkan generasi-generasi orang-orang yang lebih peduli lagi, lebih banyak yang peduli terhadap lingkungan. Jangan ragu untuk mengajak yang lain, karena seperti biasalah kita akan semakin banyak itu akan semakin baik. Dan mereka ya itu, mereka yang akan menyebarkan nanti. Kita kan terbatas oleh umur dan lain sebagainya. Harapan ke depan kita masif ya ke gerakan ini, terbangun kesadaran di masyarakat, tidak hanya kami yang di hulu ya, tetapi juga sampai ke wilayah yang lain. Termasuk juga perhatian pemerintah tidak hanya di Cihaliwung ya, atau Ciliwung, tetapi di Cigede. Cigede itu nama lain dari Cisadane. Jadi zaman dulu namanya Cigede. Itu didapat perhatian juga. Namun tidak jor-joran lah. Kalau jor-joran kan dananya gede banyak, tetapi kemudian jadi sesaat kan kita nggak ingin juga. Kami ingin membantu karakter itu. Maka harapan saya secara pribadi sih semakin banyak teman ya berkolaborasi dalam merawat Sungai Cisadane, termasuk anak sungainya. Jadi kalau hanya Cisadane yang bicarakan, anak sungainya enggak, saya pikir juga itu basa-basi. Tapi yang perlu dibereskan dari sungai itu adalah manusianya dulu. Ketika manusianya sudah sadar lingkungan, sudah menyayangi sungai, air, bagian dari menyayangi manusia yang lain, insya Allah jejaringnya itu akan semakin kuat.
kita sudah berkomitmen dengan tim, dengan Bambu Runcing, kita sudah siap. Sampai kapanpun kita akan tetap di sini, akan tetap survive di lingkungan. Walaupun itu tidak ada orang lagi yang ikut, tapi tetap kita akan tetap peduli ke lingkungan. Sebenarnya kalau untuk dinas ada dan RT juga ada sebagian dari Desa Cipelang dari pihak-pihak RT lain, tapi hanya pengumpulan sampah dan langsung diangkut ke tempat pembuangan akhir tanpa pemilahan dari warganya. Dan itu pun sebenarnya sayangnya apa? Jadi warga hanya membuang mengeluarkan biaya dan langsung diangkut tanpa ada pemilahan. Jadi seolah-olah kita memberikan PR ke tempat pembuangan akhir, memberikan PR. Jadi terus aja akan ada PR sampah tanpa pengelolaan dari masyarakatnya. Kami menganggapnya bahwa ini pendidikan, karena ini melibatkan sekali banyak orang, dan air adalah investasi masa depan, dan manusianya yang harus dididik. Akan menular, gerakan-gerakan baik itu akan menular. Jadi kalau orang bilang hal-hal buruk itu berpengaruh terhadap orang lain, saya akan mengatakan saya tidak peduli itu. Saya lebih peduli bahwa hal-hal positif itu akan berpengaruh terhadap banyak orang dan banyak lembaga. Saya optimis dari generasi pertama sampai yang sekarang gitu, maksudnya yang masih siswa terus kemudian lulus, mereka masih tetap berkomunikasi dan mau melakukan hal yang sama, termasuk melakukan di wilayahnya masing-masing. Bahwa berarti ada harapan, ada bukti dan ada harapan bahwa itu memang bisa kita anggap sebagai investasi ke depannya. Perubahan itu terjadi gitu. Yang penting staminanya tadi. Nggak boleh putus.